بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسlimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin Musholla Miftahul Jannah. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para asatidz, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus, tulang punggung agama, bangsa dan negara, jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dikaruniai nikmat panjang umur, nikmat sehat baik zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling berharga. Juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi, serta nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini malam Senin, memasuki malam tanggal 27 di bulan Safar tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Oktober tahun 2021. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bertawasul kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Baqarah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita, segala kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia tentunya yang sesuai dengan ridhonya Allah, terlebih-lebih hajat akhirat, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, selalu diberikan pertolongan. Dan kita doakan anak-anak kita sebagai generasi penerus, sebagai tulang punggung agama bangsa dan negara, kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan dikaruniai ilmu untuk mereka dengan ilmu yang serta hidayah, sehingga mereka hidupnya dapat bermanfaat, maslahat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراني أربع ليالي على العالمين يا مهيمن الجود والكرامين
Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Mushola Miftahul Jannah Kampung Cikarantik Tekel atau Citek, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Sarangbaru, Bekasi. Malam ini pengajian rutin kita adalah merupakan pertemuan yang ke-268. Jadi pengajian rutin di Mushola Miftahul Jannah sampai malam ini sudah terselenggara sebanyak 268 kali. Nah, selama 268 kali mungkin ada yang ngajinya istiqomah, nggak pernah absen, nggak pernah alfa, selalu hadir. Alhamdulillah, berarti pahalanya banyak. Atau mungkin juga di antara jamaah ada yang dapat setengahnya, dapat 134. Ya, iya kan, 268 dibagi 2 berarti berapa? Ya 134. Atau mungkin ada yang dapat setengah lagi, setengahnya lagi dari 134 berapa? Berarti ya kurang lebih 70 kali lah. Atau nggak menutup kemungkinan ada yang baru ngaji malam ini. Alhamdulillah, berarti dapat hidayah, dapat taufik. Mungkin baru pulang dari Jerman kali. Iya. Atau baru pulang umroh kali ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin. Sebab orang-orang istiqomah itu oleh Allah hidupnya akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi untuk bisa istiqomah itu nggak gampang. Untuk bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, juga dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, itu nggak gampang. Pasti tidak diragukan lagi, pasti banyak rintangan, pasti banyak tantangan, banyak kendala, banyak halangan. Maka orang-orang yang mampu menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, halangan, kendala, kemudian dia terus istiqomah sampai menuju suatu tempat yang dituju dengan baik, maka itulah orang-orang yang lulus. Itulah orang-orang yang akan oleh Allah diberikan hadiah, diberikan kegembiraan, yaitu berupa surga. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan, Rabbuna, Tuhan kami, Allahu adalah Allah, Tuhan kami Allah, kami beriman kepada Allah, dan kami hanya akan menyembah kepada Allah sampai mati. Walaupun banyak tantangan, rintangan, kendala, halangan di tengah jalan dalam rangka kami menyembah Allah, tetap kami tidak akan bergeser setapak pun. Tetap kami akan menuju kepada Allah, akan beribadah kepada Allah, akan menyembah hanya kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, mereka beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka istiqomah, terus berjalan lurus di jalan yang benar, terus berjalan lurus di jalan yang diridhoi oleh Allah, terus berjalan lurus fisabilillah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah. Istiqomah itu kalau ditinjau dari ilmu sorok, itu fiilnya fiil sulasi majid, warna salis bangsa Sudasi. Asalnya diambil dari fiil sulasi mujarrad. Asalnya terdiri dari 3 huruf,
asalnya koma. Qaf, alif, mim, 3 huruf. Qoma yakumu qauman wa maqaman bahwa qaimun. Wajaka maqumun kum la takum maqamun maqamun. Kemudian ditambahkan huruf penambah sebanyak 3 huruf, dan huruf penambah yang 3 huruf tersebut ditaruh, disimpan di awal kalimat, yaitu hamzah sinta. Maka yang asalnya dari koma menjadi istaqomah. Kalau ditasrif istaqomah yastaqimu istiqoman, istiqomatan wa mustaqoman, wa mustaqomatan bahwa mustaqim. Adakah mustaqomun istaqim. Jadi istiqomah artinya lurus. Jadi istiqomah ini terus berjalan lurus, berjalan di atas jalan yang benar, berjalan di atas jalan untuk menuju ridho Allah. Di jalan yang telah ditempuh, jalan tersebut oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, istiqomah. Kan di surat Al-Fatihah juga ayat ihdinas siratal mustaqim, itu dari istiqomah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu lurus, berjalan lurus di jalan Allah. Walaupun dalam situasi kondisi apapun tetap istiqomah. Kalau istilah kata orang Sunda, istiqomah itu terbedak keanginan, teruntur kehujanan, terapuk kepanasan. Kalau kata orang Indonesia, tidak goyah terkena angin, tidak rapuk terkena hujan, tidak rapuk terkena panas, dan tidak luntur terkena hujan. Dipuji nggak dipuji tetap ibadah. Miskin atau kaya tetap ibadah. Punya duit nggak punya duit tetap ibadah. Cuma kadang-kadang manusia, ya itulah manusia, kalau lagi banyak duit suka lupa kepada Allah. Kalau lagi diuji oleh Allah, dikasih penyakit sakit, baru ingat kepada Allah, baru ingat pengen sholat. Itulah manusia. Lamun teh ingat baik berarti teh eling eta. Berarti kelengar eta kelengar. Geus loba setan jawab ya, Bro. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nah, bagi orang-orang yang istiqomah kata Allah, tatanazzalu, akan turun alaihi, kepada orang yang istiqomah, alaihim, terhadap orang yang istiqomah akan turun. Al malaikatu, yaitu para malaik, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada orang-orang yang istiqomah, yaitu para malaikat. Lalu malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat kepada orang-orang yang istiqomah, alla takhafu, janganlah sekali-kali kalian merasa takut. Urang mah tenang ulah sih. Tenanglah sih. Jangan merasa khawatir, jangan merasa cemas, jangan merasa panik. Tenang. Allah takhafu, jangan merasa takut. Wala tahjanu, dan janganlah sekali-kali kalian merasa prihatin atau merasa bersedih. Ulah sieun, ulah sedih. Allah takhafu wala tahjanu. Kemudian kata malaikat, wa abshiru, bergembiralah kalian, hei orang-orang yang istiqomah. Bergembiralah kalian, hei orang-orang yang istiqomah. Bil jannati, dengan surga. Allati, yang untung dahulu kalian tu'adun, dijanjikan oleh Allah untuk kali. Jadi kata malaikat, wahai orang-orang yang istiqomah, tenang saja kalian, gak usah takut, gak usah bersedih hati. Sebab kalian sudah dijanjikan oleh Allah untuk kalian bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu sesuatu yang apabila kita kerjakan Allah
Do. Karena banyak kebaikan menurut kita kebaikan, tapi ketika kita kerjakan justru Allah malah benci. Contoh, ngasih uang baik nggak? Baik. Tapi kalau ngasih uangnya kepada orang yang mau beli minuman keras, baik tidak? Ngasih uangnya baik. Kita kasih uang tuh 100.000 kepada teman kita, terus sama teman kita dibeliin minuman keras, kemudian dia minum mabok, kita kebagian dosanya. Kebagian lah, kita berpartisipasi, ikut andil dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ngasihnya bagus, berarti saat itu ngasihnya jadi jelek. Para jamaah, jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang apabila kita mengerjakannya Allah ridho. Akan tetapi ketika kebaikan itu kita kerjakan Allah enggak ridho, itu bukan kebaikan. Kebaikan itu hasilnya pahala. Kalau kebaikan tidak menghasilkan pahala, justru malah jadi dosa, itu namanya bukan kebaikan, itu keburukan. Karena ada kalanya menurut kita baik, tapi ternyata menurut Allah buruk. Ada kalanya sesuatu menurut kita buruk, padahal itu baik buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Bahkan dulu ada salah seorang sahabat datang menghadap baginda Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ajarkanlah kepada sesuatu yang apabila aku berpegang teguh terhadap sesuatu yang kau ajarkan tersebut, aku akan selamat bahagia dunia akhirat. Rasulullah singkat. Beliau bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah engkau dalam keimanan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Rasulullah ngasih pelajaran singkat. Qul amantu billah tsumastaqim. Qul, katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian kamu istiqomah dalam keimanan, dalam beribadah kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi ilmu atau luhur-luhur, cukup beriman, istiqomah dina ibadah. Ibadah teroba, ngaji malah penting aja ibadah lain. Ibadah wajib hukumnya. Ngaji doraka, cek ngaji doraka ke Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini insya Allah materi taklim yang akan kita bahas adalah mengenai 6 macam keuntungan bagi makmum muwafiq dalam sholat berjamaah, sebagaimana diterangkan oleh para ulama fuqaha, oleh para ulama yang ahli di bidang ilmu fikih, namanya ulama fuqaha. Kalau ulama ahli di bidang ilmu hikmah, namanya ulama hukama. Kalau ulama ahli di bidang ilmu tasawuf, namanya ulama sufiyah. Kalau ulama ahli di bidang ilmu nahwu, namanya ulama nahwiyin. Kalau ulama ahli di bidang ilmu sorof, namanya ulama sorfiyin. Kalau ulama ahli di bidang ilmu tauhid, namanya ulama muwahhidin atau muwahhidun. Kalau ulama ahli di bidang ilmu tafsir Al-Quran, namanya ulama mufassirin. Kalau ahli di bidang ilmu hadis, namanya ulama muhaddisin. Kalau ulama ahli di bidang merubah hukum Allah yang halal dirubah sama dia menjadi halal, yang halal dirubah menjadi haram, yang Allah katakan halal dia haramkan, yang Allah katakan haram dia halal, itu namanya ulama usu, ulama sesat, ulama dallun mudilun, sesat menyesat, itu ulama haram diikuti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama yang komitmen, konsisten, tetap berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah, tetap menjalankan amanah dari Rasulullah, ya, itu namanya ulama umana urusul, ulama kepercayaan para rasul. Nah, ulama yang seperti itu yang kita ikuti, ulama yang tetap komitmen, konsisten memegang kepercayaan para rasul, yaitu yang disebut ulama warasatul anbiya. Nah, ulama yang seperti ini yang diikuti, bukan ulama koplak, bukan. Yang haram dihalalkan, yang
haram dihalalkan, itu ulama koplak namanya, ulama pesanan. Jadi kalau ada yang bersabda bikin haram aja nih 1 miliar, bikin haram, itu ulama koplak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malam ini kita membahas 6 macam keuntungan bagi makmum muwafiq dalam sholat berjamaah, sebagaimana diterangkan oleh para ulama fuqaha, oleh para ulama ahli fikih, bahwa di dalam sholat berjamaah makmum terbagi 2 golongan secara global, secara universal, secara integral, secara menyeluruh. Di dalam sholat berjamaah makmum terbagi 2 golongan. Yang pertama disebut makmum muwafiq, mim domah mu, waw alif fathah wa, pa kok sukun kasroh fiq, dibaca muwafiq. Yang kedua makmum masbuq, masbuq mim sin sukun fathah mas, ba waw kok sukun domah buk, dibaca masbuq. Nah, mana yang lebih baik? Apakah makmum muwafiq? Apakah makmum masbuq? Tentu yang lebih baik adalah makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu makmum yang mengikuti imamnya dari awal. Jadi enggak tertinggal 1 rukun pun dari imamnya. Nah, itu namanya makmum muwafiq. Contoh, imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia juga langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu namanya makmum muwafiq. Jadi mengikuti imam dari awal. Kalau umpama ada makmum mengikuti imamnya di rakaat kedua, itu makmum masbuq, makmum yang tertinggal dari imam. Baik tertinggalnya 1 rukun, baik rukunnya rukun qauli maupun rukun fi'li, ataupun tertinggalnya 1 rakaat, itu namanya makmum masbuq. Jadi berarti lebih bagus makmum muwafiq apa lebih bagus makmum masbuq? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa makmum muwafiq itu jauh lebih bagus daripada makmum masbuq, maka kita harus berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Aduh, tapi saya genangan. Coba ulangi. Berjuang sekuat tenaga. Jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rem tangan. Ada itu Pak. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Lumayan dah, sawel. Ini mau bantu tuh jamaah, ulah serius teuing. Serius teh ketek ngarajin anak tarung dulu kabeh. Naon-naon cara layu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita harus berjuang sekuat tenaga untuk memposisikan diri menjadi makmum muwafiq. Karena kita sudah tahu bahwa makmum muwafiq jauh lebih baik daripada makmum masbuq. Cuma kadang-kadang hayya 'alas shalah. Ayo we ongko komen catur. Ayo we WA-WA-an. Ayo Facebook-Facebookan. Pokoknya gudeg jelina. Pada eta hakikatna panggilan Allah. Ya akhir nama ketinggalan saroka. Akhir nama jadi makmum masbuq. Nanti di hari kiamat ada 3 golongan. Di mana yang 3 golongan ini di hari kiamat keadaan wajah mereka berbeda-beda. Yang satu wajahnya bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Golongan yang kedua wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan purnama tanggal 14. Berarti lebih
Golongan yang ketiga, wajahnya bukan bercahaya lagi tapi bersinar, laksana sinar matahari. Ini yang hebat, golongan ketiga. Akhirnya oleh malaikat, tiga golongan ini ditanya. Yang pertama, yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bintang di langit. Ditanya oleh malaikat, ma a'malukum bidunya. Apa amal kamu yang kamu biasakan sewaktu kamu hidup di alam dunia? Ini golongan pertama menjawab, kunna ijasamitnal ajan kumna ila toharoh wal wudu wala nastagilu bisaiin. Dulu kami ketika hidup di alam dunia, kami suka membiasakan apabila kami mendengar suara azan dikumandangkan di masjid di musola-musola, kami langsung berdiri pergi untuk toharoh, untuk bersuci, kami berwudu, dan kami tinggalkan semua kesibukan kami siap memenuhi panggilan Allah untuk menyembah Allah, melaksanakan sholat. Nah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburannya oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya kal kawakib, wajahnya bercahaya laksana cahaya bintang di langit. Mau? Ya harus begitu berarti. Udah tahu jawabannya enggak? Udah tahu caranya? Ya tinggal diamalkan doang. Gitu aja kok repot. Gusdur. Tapi ada yang lebih hebat, yaitu golongan yang kedua, wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan purnama. Wah, lebih mencorong. Tanggal 14. Kamu tanggal pilih rumah, tanggal kolot kita mungkin habis barek. Baik bulan itu lah. Tanggal parasi gitu. Nah ini golongan yang kedua juga ditanya oleh malaikat, ma a'malukum fid dunya. Apa amal-amal kamu yang kamu kerjakan, yang kamu biasakan waktu kamu hidup di alam dunia? Maka golongan kedua menjawab, kunna nasma'ul ajan, kunna nasma'un nida qoblal ajan. Kami dulu waktu hidup suka membiasakan kunna natawaddau qoblal ajan. Kunna natawaddau qoblal ajan. Dulu ketika kami hidup dalam dunia, kami suka membiasakan ya melakukan wudu sebelum azan dikumandangkan. Jadi azan belum datang, dia sudah sudah punya wudu, berarti tandanya siap mau sholat. Yang tadi mah dia wudu setelah mendengar azan. Ya, ini lebih hebat lagi, sudah berwudu padahal azan belum dikumandang, berarti lebih hebat lagi, makanya lebih terang wajahnya. Nah yang paling hebat, ya hebat. Namun hebat benar disingkatnya heben, hebat benar. Namun hebat ring, hebat hebring. Nah, yang paling hebat benar golongan ketiga, yang wajahnya bersinar kasamsi laksana sinar matahari. Bahkan tidak hari kiamat keadaannya gelap gulita dan di sana nggak ada PLN, pasti gelap, lebih gelap daripada di alam kubur. Alam kubur gelap nggak? Walaupun kita belum pernah dikubur, pasti gelap. Nggak percaya? Coba sekarang mak dikubur sama saya sini. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Pasti gelap. Jadi kita tahu, nggak usah mesti mencoba. Yakin pasti gelap. Nggak usah alam kubur sekarang ini, matiin semua lampu nih. Gelap nggak kira-kira? Pasti gelap itu, udah ketahuan. Tapi makanya nggak usah dimatiin. Udah ketahuan pasti gelap. Nggak usah dimatiin. Udah ketahuan udah. Saya nyobaan, ulah. Ya, kebaca. Nah para jamaah, golongan yang ketiga ini ujung kasamsi, wajahnya bersinar laksana sinar matahari kata Nabi. Ditanya oleh malaikat, ma'amalukum fid dunya, apa amalan kalian yang kalian biasakan dikerjakan waktu hidup dan dunia? Mereka menjawab, kunna nasma'ul ajan fil masjid. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami suka membiasakan mendengar azan itu. Posisi kami sudah berada di dalam masjid, sedang iktikaf, menunggu datangnya waktu sholat. Sambil menunggu datangnya sholat, kami baca Quran, kami baca sholawat, kami baca tasbih, kami berzikir kepada Allah.
setengah jam sebelum datang sholat kami sudah ada di masjid. Nah itu yang hebat. Nanti orang seperti ini akan dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya bersinar laksana sinar matahari. Ini tiga-tiganya bagus gak? Bagus. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang sangat amat terbagus, paling bagus. Nah kita mau milih yang mana? Mau milih yang bagus? Boleh. Mau milih yang lebih bagus? Juga boleh. Mau milih yang paling bagus? Boleh. Atau mau milih tiga-tiganya? Boleh. Ayo. Yang penting kita udah tahu kan caranya. Kalau mau memilih yang bagus tahu caranya. Gimana katanya? Begitu dengan azan langsung berwudu. Kalau namun sih ada gempa. Nah, kalau yang lebih bagus seperti cahaya bulan purnama, caranya gimana? Azan belum dikumandangkan, sudah punya wudu, berarti sudah siap mau sholat. Kalau yang paling bagus, mendengar azannya bukan di luar rumah, bukan di perjalanan, bukan di kendaraan, bukan di sawah, bukan di pesawat, bukan di kantor, bukan di pasar, tapi mendengar azan sudah ada di dalam mas. Nah, itu yang hebat bin. Benar. Oh, Pak Ajang baca percaya tuh. Kaciri ya. Kaciri sampai Pak Ajang sekutu. Oh gitu. Luar biasa. Kayak dimati yang bagus kendong mati. Lampu dua tuh. Di dalam bagi kan Mang ada yang bisa percaya masang kabel kan kita. Kolam kita. Bisa percaya kan baju mati yo. Kemis bisa di masjid. Kendong. Benar, itu mantap beta. Orang Kan kue sabtuna kabur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makmum muafiq jauh lebih baik daripada makmum masbuk. Nah, bagi makmum muafiq yang mengikuti imam dari awal di dalam sholat berjamaah, itu oleh Allah akan diberi 6 keuntungan, 6 keutamaan, 6 keistimewaan, 6 pahala yang sangat besar. Bahkan ada beberapa pahala yang kita sepertinya sampai mati pun tidak akan mampu melakukannya. Mari kita lihat apakah gerangan yang 6 keutamaan tersebut yang akan diberikan oleh Allah kepada makmum muafiq dalam salat berjamaah. Mari kita lihat keterangannya, terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini dikarang oleh seorang ulama besar yang hidup pada abad 13 Hijriah. Beliau bernama Al-Alim Al-Allamah As-Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Beliau ini ulama yang hidup di abad 13 Hijriah. Berarti sekitar tahun 1300 Hijri. Kan satu abad 1 tahun. Ya, 100 tahun. Masa satu abad 1 tahun? Satu abad 100 tahun. Kalau 13 abad berarti 1300 tahun. Gampang. Tenang ya, pulang ngambek. Kita baca keterangannya dalam kitab Durratun Nasihin halaman 39 baris yang kedua dari bawah. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. At-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imami khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin walau minal ajri kaman tasaddaqa biwajdi jabali uhudin jahaban alal masakin wa yuktabu lahu bi kulli raqatin ibadatu sanatin wa kataballahu lahu bara'ataini bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaqi wa la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu bil jannati. Kemudian wa yadkhulul jannata bila hisabin. Nah, kurang artikan. At-takbiratul ula utawi takbir kang kawitan. Yudriku kang tinemu ha ing takbiratul ula sapa al mukminu wong kang mukmin. Ma'a imamihi sarta imame. Iku khairun lebih bagus lahu iku tetep kadue si man si mukmin. Min alfi hajatin saking 1000 ibadah haji wa umratin lan ibadah umrah. Nanti maksudnya tak? Nah, tak maksudnya tak? Jadi maksudnya begini. Seorang mukmin
yang mendapati takbiratul ihram imamnya di dalam sholat berjamaah, itu pahalanya jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah Kita mungkin sampai mati pun pasti tidak akan pernah mengalami ibadah haji 1000 kali. Masa ibadah 1000 tahun? 1000 kali. Nah, pasti sampai mati kita nggak akan pernah mengalami ibadah haji 1000 kali. Kenapa? Karena umur kita nggak akan nyampe 1000 tahun. Benar? Kan ibadah haji setahun sekali. Kalau ibadah haji 1000 kali berarti kita butuh umur 1000 tahun. Nyampe mas 1000 tahun. Betingnya 9 pae beting mas. Kalau alam, ya mungkin ada itu lah abdi baduri. Ya mau tak rahasia atau sabarina abdi baduri mana dia lah. Sebaik. Nah, tapi dengan berjuang menjadi makmum muwafiq sehingga mendapatkan takbiratul ihram imam, maka dicatat oleh malaikat pahala baginya jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah umrah. Coba eta lamun diduitkeun, seandainya 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umrah, kalau diuangkan duitnya sabaraha nilainya tak? 1 kali ibadah haji aja kita butuh uang minimal 40 juta. Coba dikali 40 juta kali 1000 kali berapa? Ayo, sakit tuh pokoknya nggak segitu ngehese. Mungkin nol lagi nggak jajar tapi nggak beduk nol lagi. Ibadah umroh 1 kali paket 9 hari 25 juta. Taruhlah 20 juta lah. 20 juta 1 kali ibadah kali 1000 kali berapa uangnya? Punya nggak uangnya? Tapi kapan lagi mau buka ini lah. Nah ini pahala besar banget. Jangan disia-sia, harus kita raih. Mumpung ada kesempatan. Nanti akan terasa menyesal ketika pahala yang besar itu oleh Allah diperlihatkan kepada kita di dalam surga. Nah yang meraih pahala itu dia senang, alhamdulillah pahala luar biasa. Tapi mereka yang waktu di dunia tidak meraih pahala tersebut, nyesal. Aduh, kunaon baheula orang tuh si anu mah alhamdulillah pahala dia. Nyesal karena orang pahala teu meraih eta pahala. Akan terasa penyesalan itu kalau pahalanya sudah diperlihatkan oleh Allah. Nah Allah akan memperlihatkan pahala ibadah kita bukan sekarang, nanti kalau sudah sampai waktunya di dalam surga. Dan mau tidak mau pasti kita akan pulang ke alam akhir. Dunia mah sebentar. Kurang di dunia yang bahagia, mau di akhir. Ayo berlomba-lomba dalam mengejar pahala dari Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Untuk kebahagiaan kita sendiri nanti di akhir. Ayo, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu yang pertama tuh. Dicatat pahala baginya, yaitu bagi orang yang mendapatkan takbiratul ula di belakang imam dalam sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Jadi iya begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allah Akbar belakang. Caranya begitu qomat dikumandangkan, begitu iqomah dikumandangkan, ya. Pas pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal. Nah, pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau diwasol qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Kalau dibaca qad qamatis sholati, qad qamatis shalah itu salah. Jadi harus tu, jangan ti. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Kalau diwasol. Ada yang pernah baca qad qamatis sholati, qad qamatis shalah itu salah. Sebab lafaz as-shalah itu kedudukan kalimatnya jadi fa'il. Menurut ilmu nahwu, kullu fa'ilin marfu'un, setiap fa'il wajib hukumnya harus rofa, alamat rupa doma. As-shalah itu fa'il dari lafaz qomat. Qomat itu fi'il. Yang ujung kalimatnya kemasukan tatanis. Sebab as-shalah itu manas kalimatnya.
Gitu. Nah, begitu kita mendengar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, jangan duduk baik. Kita langsung disunahkan berdiri. Jangan berdiri baik. Langsung disunahkan maju ke depan. Langsung bikin barisan begitu mendengar qad qamatis shalah, langsung berdiri, maju ke depan, bikin barisan sholat. Luruskan rapat. Kata Nabi, sawu sufufakum fa inna tasbihatas saf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan sholatmu, karena meluruskan dan merapatkan barisan sholat berjamaah itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan pahala sholat berjamaah. Supaya sempurna pahala sholat berjamaah, lurus deh. Okos seperti barisan tentara serdadu. Nah, lurus. Imam, barisan sholat daik-daik. Aduh, pelengkong. Daik-daik. Ulah elek ku tentara. Nah, lurus. Nah, rapat. Ulah ini kosong. Sebab kalau kosong itu akan diisi oleh syaiton yang berbentuk anak keledai. Ini kata po, saya buta berarti. Emang kata po. Itu kata po nggak kabur, nggak pingsan sih ya. Mau sholat, ayo kata sholat pingsan. Kata po, aku semua. Dia nampakkan diri setan. Dia nggak pingsan, jangan po. Tapi nggak pingsan, nggak bodoh si anak. Belebuk sia. Ayo po, aku. Ayo jadi sholat pingsan. Repotkan batul, bakar rumah sakit. Jadi repotkan batul, dan po setan dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu beres qomat, langsung imam menghadap ke makmum. Imam mengatakan, sawu sufufakum fa inna tasbihatas saf atau fa inna tasbihatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan salat untuk kesempurnaan pahala salat berjamaah. Nah, langsung orang didinya sebagai makmum, langsung upaya pada mata anas baca ala anas, ulang ada buat imam beres tak. Langsung begitu kita bikin barisan, langsung baca anas atau baca ayat Quran yang berbunyi Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayah durung sarwawai tage, berlindung kepada Allah dari godaan gangguan setan ketika kita sedang sholat. Langsung kita niat bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Begitu imam Allahu akbar, kita langsung Allahu akbar. Kadang-kadang kita mah enggak begitu. Imam udah Allahu akbar, kita kakarak bismillahirrahmanirrahim rabbil nas malikin nas ilahinas min syarril nas. Imam geus maca Fatihah udah kakarak Allahu akbar. Lambat. Eta masih mending gitu mah. Cuma kadang-kadang imam geus maca Fatihah tinggal saayat deui. Kadang-kadang urang jadi kapok ieu untungnya. 500 karakannya aya. Emang mahalan mana? Emang gedean mana duitnya? Ibadah haji 1000 kali, jeung ibadah umroh 1000 kali, jeung rokok untung. Emang gedean mana duitnya? Kok elek rokok sih? Nikmat aja, Ustaz. Belagu. Coba orang boga duit satu ibadah haji 1000 kali, boga duit satu ibadah umroh 1000 kali, dibalikin rokok. Aku marah orang. Oh, ini kan kontennya. Imah tak urugan rokok. Ibu ada rokok puntung. Aku jadi gope deui tidak. Padahal imam geus takbiratul ihram, geus maca Fatihah, geus maca surat baca ruku, moal beureun. Eta itu cuma belebuk tapi teu sadar. Belebuk dipiara. Daripada miara belebuk mendingan miara embe. Dijual laku. Bentar. Ulah kanggo pacung goreng, ulah. Baik, kita lanjutkan. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, walahu minal ajri kaman tasaddaqa biwajni jabalin. Biwajni jabalin budin jaban al masakin. Keuntungan yang kedua bagi makmum muafik yang mendapatkan takbiratul ihram imamnya di belakang imamnya. Begitu imam selesai takbiratul ihram, dia pun langsung takbiratul ihram. Maka baginya akan diberikan keuntungan yang kedua, yaitu keuntungannya berupa pahala yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar pahalanya daripada pahala bersedekah emas murni sebesar gunung Uhud. Ayo.
Kayaknya sampai mati kita nggak akan pernah mengalami punya emas sebesar gunung Uhud. Boro-boro emas segede gunung Uhud. Ya 10 gram di imah Uhud. Boro-boro 10 gram, 5 gram kita suka dijual sampai hutang. Masih belum kalah ya. Tukaran. Bersih. Oh itu mas tukang bakso itu gede banget. Masya Allah coba. Dicatat pahala oleh Allah untuk makmum muafik yang mendapati takbiratul ihram di belakang imamnya, pahalanya lebih baik daripada pahala sedekah emas sebesar gunung Uhud. Besar itu pahala. Cek kurang berarti nanti kita di surga kaya dong. Kita punya pahala di surga seperti itu termiskin. Karena di sana itu ada para nabi, ada para rasul, ada para sahabat, ada para wali, ada para ulama yang ibadahnya jauh lebih hebat daripada kita. Jangan merasa kaya kita di surga, kecil gak ada apa-apanya kita. Orang kalau kita di surga punya emas sebesar Uhud, itu termiskin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan yang kedua. Ada waktu 2 menit. Satu lagi nanti sisanya dari mulai 456 kita lanjutkan malam Senin yang akan datang. Insyaallah. Jadi malam ini 3 aja dulu. Yang ketiga, wa yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadatu sanatin. Wa yuktabu dan akan dicatat, akan ditulis, akan ditetapkan oleh Allah lahu pahala baginya bi kulli rakaatin untuk setiap 1 rakaat ibadatu sanatin sama dengan pahala ibadah 1 tahun. Oh, kalau kita jadi makmum muafik mendapatkan takbiratul ihram di belakang setelah imam selesai takbiratul ihram, kita juga takbiratul itu artinya kita mendapatkan takbiratul ihram imam. Maka keuntungan yang ketiga, setiap 1 rakaat sholat yang kita kerjakan itu nilainya pahalanya sama dengan pahala ibadah 1 tahun. Berarti kalau kita sholat subuh 2 rakaat sama dengan ibadah 2 tahun. Zuhur 4 rakaat sama dengan ibadah 4 tahun. Asar 4 rakaat sama dengan ibadah 4 rakaat. 4 tahun. Bukan 1000 tahun. Maghrib 3 rakaat sama dengan ibadah 3 tahun. Isya 4 rakaat sama dengan ibadah 4 tahun. Berarti kalau 5 waktu kita berjamaah terus dan kita selalu memposisikan diri sebagai makmum muafik mendapatkan takbiratul ihram imam kita, maka berarti setiap hari dicatat pahala kita oleh Allah pahala ibadah 17 tahun. Ibadahnya timbang 5 waktu, ibadahnya timbang sapoe, tapi menang gajar ibadah 17 tahun. Rugi apa untung? Kira-kira ini keuntungan mau diambil tidak? Yang ngambil berarti cerdas, yang nggak ngambil berarti kurang. Bodoh. Kapan lagi mau diambilnya? Sekarang waktunya mumpung masih hidup. Kalau sudah mati mah kita nggak bisa ngambil pahala ini. Ini kesempatan. Ya belum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ayo berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Masya Allah. Ulangi. Keuntungan pertama, dicatat pahalanya jauh lebih baik daripada pahala ibadah haji dan umroh masing-masing sebanyak 1000 kali. Yang kedua, sama lebih baik pahalanya daripada bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Masih lebih baik ini. Yang ketiga, untuk setiap 1 rakaat dicatat pahala baginya pahala ibadah 1 tahun. Inilah 3 macam keuntungan bagi makmum muafik dalam sholat berjamaah. Jadi malam ini 3 aja dulu, sisanya yang keempat, kelima, keenam insya Allah kita lanjutkan malam Senin yang akan datang. Oleh karena sekarang jam telah menunjukkan jam 9:03. Al-an as-sa'ata dulu ala sa'atit tasi'ah wa salasu daqa'iq. Sekarang jam telah menunjukkan jam 9:03. Cekapnya, jadi upami ayat pertarosan mungkin harusnya malam Senin pagi nanya. Belah kaina. Jadi yang mau nanya dipersiapkan pertanyaan di rumah. Catat. Oh. Ya Pak Ujang pernah ada pertanyaan nanya. Moderator. Kan pernah jawab memang ada. Wing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupina mungsapieun kapihatur sasieun sapunjeureun
Naon-naon aturan dibahas dalam taklim yang mulia ini semoga oleh Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan buat kita berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah, buat bekal hidup kita, buat kebahagiaan kita nanti hidup di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya manakala datang ajal meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Akhir kalamnya, akhir ucapannya di saat sakaratul maut, di saat akan menghembuskan nafasnya yang terakhir kali, di saat akan meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin ia akan menjadi ahli surga. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu